Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat STI Bani Saleh. Ya, assalamualaikum Bu Tina. Sudah ada di depan saya ini wanita yang luar biasa, Ibu Tina Mulyaningsih, SPDI MM. Sibuk apa nih Bu sekarang? Ya, masih tetap ngajar Bu. Masih Ngajar tetap online. Ya, terus narasumber. Iya. Kemarin di mana? Di Kominfo. Kominfo, luar biasa. Ya, mungkin teman-teman, Bu Tina ini adalah Ketua Puspaga ya Bu ya, Kota Bekasi ya. Oke, ya coba bisa dijelaskan Bu, apa sih Puspaga itu? Mungkin banyak dari kita yang belum paham apa itu Puspaga. Ya, Puspaga itu adalah pusat pembelajaran keluarga. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada keluarga-keluarga, khususnya yang mempunyai anak usia dini, remaja dan seluruh warga yang ada di Kota Bekasi khususnya. Kota Bekasi, oke. Ya, luar biasa ya. Di depan saya ini ternyata orang yang sangat memperhatikan keluarga. Ya, keluarga sekota Bekasi ya Bu ya? Ya, kebetulan saya juga sebagai Ketua Paguyuban Bina Keluarga. Bina Keluarga. Ya, di apa Kota itu? Bekasi. Yaitu ada programnya BKB, Bina Keluarga Balita. Jadi sasarannya tuh ibu yang mempunyai anak balita. Terus BKR, Bina Keluarga Remaja, anak yang mempunyai remaja. Dan satu lagi adalah BKL, Bina Keluarga Lansia, yang di dalam keluarga itu ada lansianya. Gitu. Berarti keluarga saya termasuk nih Bu. Saya ada lansia di rumah ya. Oke, baik teman-teman. Di tanggal 23 Juli ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Iya. Ya. Nah, dan kita ketahui kemarin saya membaca sebuah berita di media sosial bahwa di Tangerang itu Bu, ya, terdapat kenaikan 40% kekerasan kepada anak dan perempuan selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya, luar biasa. Nah, data yang saya dapat selama pandemi ini dan sebelumnya adalah terdapat 2.851 kasus kekerasan kepada anak, dan di tahun 2020 itu menjadi 7.190 kasus. Banyak, lonjakannya hampir 3 kali lipat nih Bu ya, luar biasa. Sementara itu untuk kekerasan perempuan meningkat dari 1.913 kasus menjadi 5.551 kasus. Ini hampir 4 kali lipat Bu, luar biasa ya. Oh sorry, 3 kali lipat, kenaikannya sama, luar biasa. Apa ya Bu ya yang menyebabkan ini terjadi Bu? Ya, mungkin ini fenomena yang terjadinya kekerasan itu ya. Meskipun banyak pasal atau ayat atau banyak perlindungan anak, kesejahteraan anak baik dari lembaga maupun dari sosial yang peduli akan anak itu ya, akan tetapi tetap tren ini kekerasan pada anak menjadi isu yang tidak ada habisnya itu Bunda Rini. Jadi kasus demi kasus terus terjadi di seluruh penjuru negeri ini. Nah, ini khususnya di masa pandemi seperti ini ya. Mungkin kekerasan terhadap anak sebetulnya bagai apa ya, fenomena gunung es gitu. Tidak terlihat gitu ya, kecil gitu dari permukaan, tetapi kenyataannya sangat-sangat menjulang tinggi gitu Bun. Nah, di sini begitu biasanya pembahasan tentang kekerasan terhadap anak ini tidak pernah ada habisnya. Itu apalagi sekarang ya Bun, ini juga disebabkan banyak faktor sebetulnya, baik kekerasan itu terhadap anak dan perempuan, psikis, seksual, juga penelantaran dan eksplorasi gitu. Apalagi ada bullying ya, alhamdulillah ini bullyingnya mungkin sekarang lewat media gitu ya. Kalau untuk bullying ya, betul, nah itu betul. Ada dasar hukumnya di sini bahwa berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 2 di sana menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
Jadi negara memang harus melindungi anak-anak ya. Betul. Nah, kalau melihat tadi ya fenomena yang terjadi itu apa seharusnya kan ya Bu ya. Betul. Kalau biasanya orang tua di luar sebelum pandemi ini di luar, kemudian juga jarang berkumpul sama keluarga. Nah, begitu pandemi berkumpul harusnya kan ada ikatan yang kuat. Ya, betul. Itu harusnya ya Bunda. Harusnya terjadinya idealnya seperti itu. Namun mungkin karena memang banyak juga terjadi dirumahkan, kemudian pemutusan hubungan kerja, sedangkan di rumah itu kebutuhan itu tidak berkurang, tetap berjalan. Nah, ini ada tekanan-tekanan atau stresor kepada orang tua atau dalam hal ini mungkin kepada kepala keluarga yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Terutama untuk anak dan perempuan. Tapi faktornya juga banyak sebetulnya. Jadi ini pun dipengaruhi dengan media juga. Jadi kan media itu murah ya, mudah dan dapat diakses. Nah, lebih mudah diakses apalagi anak-anak sekarang gitu ya. Jadi anak itu biasanya melihat mereka akan melakukan. Itu salah satunya. Imitasi. Iya, jadi langsung menjadi model gitu ya. Betul. Terus yang kedua betul Bun, tadi faktor ekonomi. Faktor ekonomi betul sangat mempengaruhi baik keharmonisan keluarga, terus cekcoknya keluarga. Orang tua. Iya, juga terjadinya perceraian. Sehingga anak itu mau milih kemana, misalnya milih ke ayah atau milih ke ibu. Nah, di sini juga terjadi konflik biasanya kalau ayah dan ibu itu menikah kembali. Nah, biasanya terjadi kekerasan, sebagian besar sih ya Bun, ya nggak semua. Ada juga biasanya kekerasan itu dari ayah tiri atau dari ibu tiri. Pasangan betul, ya. Iya. Dan kekerasan seksual juga ini terbungkus dalam pacaran, Bu Rini. Jadi menyampaikannya pacaran, ya ini tidak semua sih, tapi ada juga hubungan yang bebas. Seperti yang melakukan hubungan seperti itu. Dan yang sangat-sangat dominan adalah pengaruh lingkungan. Jadi memang hubungan bebas itu sebelum pandemi juga terjadi, sudah terjadi, betul. Tetapi diperburuk dengan adanya pandemi ini. Ya, betul. Nah, data saya juga ada ini dari KPAI, survei KPAI. Jadi di tahun 2021 ini sudah terjadi 21 kasus kekerasan seksual, Bun, yang terjadi. Nah, 62%-nya itu terjadi pada siswa SD, kekerasan seksual, Bun. Nah, kemudian 24% siswa SMP dan 14% siswa SMA atau di jenjang SMA. Nah, seharusnya kan sekolah itu menjadi tempat yang aman. Betul. Karena lingkungan pendidikan ya, Bun. Tapi yang terjadi itu sebaliknya, sesuatu yang menjadi mimpi buruk buat si anak. Ini bagaimana menurut Bunda nih? Apa yang membuat bisa terjadi seperti ini? Ya, kalau menurut saya sih sebetulnya anak itu menjadi kelompok yang sangat rentan ya. Jadi anak itu masih diposisikan sebagai sosok yang lemah gitu. Jadi dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab khususnya. Nah, di sini untuk khususnya mungkin dari terjadinya kekerasan, terus terjadinya pelecehan seksual, juga banyak juga sekarang ini karena saking anak-anak itu sekarang tadi memegang HP, gadget dan sebagainya yang mudah diakses dan dilihat, sehingga banyak anak-anak yang kenal atau melalui media, sehingga pada ini mungkin saya akan menceritakan sedikit kejadian ya. Tolong orang tua diperhatikan ya. Ya, jadi anak-anak itu kenalannya di Facebook atau misalnya kenalannya di media. Mereka bertemu, setelah bertemu, nah itu ada kejadian. Ini bukan dari kenalan di Facebook, tapi memang kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahwa itu di kota Bekasi. Ya, yang sedang ramai juga ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Anak itu diculik ya, sudah kenal, terus anak tersebut diculik, terus setelah diculik diperkosa, dan setelah itu dieksploitasi ya, anak itu melalui online, dijual. Nah itu udah hampir 1 bulan gitu. Jadi dampaknya untuk anak tersebut pasti ya, khususnya juga untuk orang tua.
Pengawasan dari orang tua ya. Pengawasan dari orang tua. Harus waskat nih. Ya, betul. Ini untuk remaja. Ya, remaja. Tapi sudah sampai ke anak-anak juga kan, Bun ya? Iya, betul. Perdagangan manusia itu kan? Iya. Nah, hal ini khususnya mungkin di kota Bekasi, kenapa kita harus sosialisasi tentang perlindungan anak, juga khususnya untuk anak usia dini, ya. Bagaimana orang tua harus melindungi anaknya, baik dari kekerasan ini. Saya juga berpesan kepada orang tua, gitu ya, Bunda ini, bahwa ada sebagian besar kekerasan yang orang tua itu tidak sadari. Bahkan dari keluarga terdekat biasanya. Dari terdekat juga. Ini khususnya dari orang tua kepada anak-anak usia dini. Biasanya kalau anak berbuat salah gitu ya, terus anak melakukan kesalahan, yang terjadi mereka nyubit, mukul, bahkan psikis ya. Anak-anak itu dimarahi, terus dibanding-bandingin. Betul. Nah, hal seperti itu mungkin tidak terjadi lagi gitulah. Berikan mereka itu kasih sayang, berikan pelukan gitu. Memang tugas orang tua sekarang bertambah berat, ditambah dengan kondisi ini. Betul. Ya hanya kita harus berpegang teguh pada iman ya, Bun ya. Betul. Jadi anak itu benar-benar adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang nanti adalah sebenarnya investasi kita sendiri ya. Iya, investasi keluarga di akhirat nanti ya. Betul, Bunda. Iya, Bun. Nah, tadi yang berhubungan dengan kekerasan seksual di keluarga terdekat kita ya. Betul. Itu banyak sekali berita yang sering kita dengar, itu pamannya, kemudian tadi ayah tiri. Betul, ya, kemudian iya. bahkan ayah kandung atau ibu kandung gitu kan. Nah, ini sekarang ini iya, jadi anak-anak memang perlu diberikan pendidikan agama ya, dari mulai sejak dini, khususnya pemberian karakter supaya anak itu berbudi pekerti, baik, beramal soleh. Nah, salah satunya adalah contoh-contoh seperti kasus banyak yang terjadi seperti sekarang ini, khususnya dari orang-orang yang terdekat, kakak memperkosa adik. Nah itu hal seperti itu jangan sampai terjadi gitu. Nah, bagaimana tuh, Bun, sebagai orang tua kita ya, supaya melindungi, mengantisipasi hal-hal itu terjadi. Anak-anak kan yang usianya balita atau kelas usia dini gitu ya, mereka mungkin tidak menyadari kalau terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya. Kalau kita sudah tahu dong, misalnya dicolek dikit langsung kita gampar gitu ya, marah gitu kan ya, atau sampai kita laporkan kepada pihak yang berwenang apa. Nah, sedangkan anak-anak itu kan yang belum paham bahwa dia mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Nah, bagaimana kita orang tua untuk menjaga iya. Jadi di sini untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan sebetulnya di sini ya. Sesuatu yang berharga pada diri itu harus dilindungi, harus dijaga. Itu kan, Bun. Nah, jadi orang tua di sini harus memberikan pendidikan seks khususnya kepada remaja. Bahwa setelah akil balik, apabila terjadi misalnya tadi pelecehan seksual atau itu harus dihindari gitu, karena dampaknya harus melapor lah, harus jangan betul takut, ya. Jangan takut, karena dampaknya untuk anak itu sendiri apabila misalnya mereka melakukan hubungan suami istri ya, atau mereka diperkosa, dampaknya bisa saja mereka hamil gitu, Bun. Itu dampak ke depannya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi untuk anak-anak kita semua yang ada di khususnya gitu ya, Bun, di Kota Bekasi maupun lainnya. Terus yang kedua juga meningkatkan kesadaran dan ketajaman perasaan orang tua. Harus waspada, lebih waspada terhadap anak-anak, terhadap temennya, di mana sih temennya, siapa saja gitu kan. Percaya gitu ya, Bun, betul ya. Nah itu minimal kita kan harus memberikan pengawasan gitu ya kepada anak-anak kita. Terus juga mengenal, membedakan siapa temannya, sahabatnya. Apakah benar-benar diketahui itu siapa? Dari mana, bagaimana keluarganya? Iya, jadi ya itu bentuk pengawasan ya, Bun, bentuk pengawasan. Jadi untuk anak-anak usia dini juga khususnya ini para orang tua dipelajari dan bagian tubuh yang harus dijaga gitu ya, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali orang tua, dokter, dan pada saat pemeriksaan dokter pun harus didampingi oleh orang tua. Orang tua juga
Ya, Ibunya berarti ibunya, Nggak iya boleh betul, bapaknya juga tidak ya? harus ibunya. Jadi yang tidak boleh adalah daerah mulut ya, daerah dada di sini, terus daerah kelamin ya di sini, juga daerah belakang betul. Itu jadi pada saat anak-anak tuh harus disosialisasikan, harus diberitahu mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain. Jadi apabila misalnya disentuh oleh paman atau oleh teman sebaya atau siapapun, harus melapor langsung sama ibunya gitu. Ya, teriak yang kencang gitu ya, mama tadi aku dipegangin ini. Nah jadi kita sebagai orang tua waspada gitu terhadap anak-anak. Gitu. Nah, mungkin orang tuanya pun juga harus paham. Betul. Kalau anak sudah melapor seperti itu, jangan dianggap enteng, Nah, jangan betul, dibiarkan. Kan mungkin orang tua melihat biasa aja orang sama omnya gitu ya, Nah, atau betul, sama betul. kakaknya, Sama itu hal yang kakaknya. biasa gitu. Tapi ternyata itu pelecehan ya. Iya, jadi kita harus waspada kepada siapapun, khususnya kepada orang di luar, apalagi di luar lingkungan benar ini. Di dalam keluarga aja ada terjadi hal-hal seperti itu, apalagi di luar lingkungan, gitu. Nah, dalam pengalaman Bunda ini ya, mungkin pernah mendampingi korban-korban pelecehan seksual seperti ini. Apa yang Bunda rasakan gitu atau Bunda lihat secara langsung? Ya itu apa ya, ada rasa ngenes ya, apalagi pada saat anak gitu yang tadi mungkin saya pernah ceritakan ya, yang tadi teman-teman atau yang tadi anak korban perkosa, terus di ini ya, terus ada lagi juga yang lebih mengenaskan itu diperkosa oleh ayah tiri gitu ya, terus sampai hamil gitu kan. Ya subhanallah, perasaan saya itu sedihnya sangat-sangat sedih ya, bahwa anak ini kan anak masa depan ya, masa depannya itu sangat panjang gitu, harusnya dipergunakan untuk belajar, bersosialisasi dengan temennya, untuk menikmati masa remaja anak tersebut. Ternyata masanya remaja tersebut sudah direnggut gitu ya oleh orang terdekat, orang yang tidak bertanggung jawab gitu, merenggut kehormatan. Nah di sini kita sebagai warga, sebagai masyarakat yang peduli itu harus memang memberikan pendampingan ya, khususnya di sini ada kita DPP Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, benar ini Perlindungan Anak atau DP3A. Di sana kita bisa mengadu ya apabila terjadi hal-hal seperti itu. Jadi mungkin bisa melalui tadi apa? Ya, bisa melalui Puspaga, Pusat Puspaga, Pembelajaran Keluarga, dengan bisa juga ya dengan DPP saya, tadi apa namanya? Betul, DP3A. DP3A tuh Ya, teman-teman. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau takut ke polisi ya, halnya di polisi kan berbelit-belit mungkin. Ya. Nah, atau lama prosesnya mungkin bisa tadi ya. Ya, jadi kemana nih Bun? Jika misalnya terjadi hal pelecehan seksual, kemudian kita takut atau malu pergi ke kantor polisi, ya. Nah, kemana keluarga harus melaporkan? Nah, di sini ada namanya TESA, gitu ya. Telepon Sahabat Anak. Di sini bisa juga ke Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak ya, di Jalan Ahmad Yani di lantai 5. Lantai 5 di Wali Kota, Gedung Wali Kota, betul. Jadi bisa menghubungi juga di 021 280 88808 untuk pengaduan. Terus bisa juga ke operator TESA, itu Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi bisa melalui telepon. Bisa melalui telepon, bisa datang langsung, betul. Sekarang kalau misalnya melalui telepon, ya melalui telepon. Nah setelah itu apa yang akan prosesnya itu loh, sampai dengan pendampingan atau sampai dengan kita menuntut ke ranah hukum itu? Kita kan harus melihat dulu. Jadi bisa kita dari DPP
3A yang datang gitu ya, bisa untuk menanyakan sebetulnya kasusnya kan seperti apa gitu dari awal kejadian sampai anak tersebut divisum misalnya kalau terjadi hal seperti itu. Bisa juga nanti kita langsung ke ranah hukum gitu kalau memang harus dilaporkan seperti itu Bunda. Oke, jadi dari situ mungkin pendekatannya lebih ini ya, pendekatannya lebih soft Ya, gitu ada ya, pendampingan dari DPP Ya, kalau ke 3A polisi itu. malu keluarga, gitu. khawatirnya nanti ada yang datang ke rumah polisi tersebut jadi ramai gitu ya. Betul. Karena ini merupakan sebuah aib ya. Betul. Jadi lebih baik ditelepon aja ke sahabat Tesa ya, atau langsung datang ke DP3A atau teman-teman semua karena sekarang ini di kecamatan juga sudah ada namanya PATBM gitu, PATBM. Jadi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi di setiap kelurahan, di setiap kecamatan apabila terjadi misalnya pelecehan seksual atau kekerasan yang terjadi kepada anak, tolong laporkan segera. Juga bisa ke Puspaga. Puspaga nanti akan dibentuk juga di tiap kecamatan gitu. Sekarang baru ada Puspaga Bunga Tanjung di Kota Bekasi dan kebetulan saya adalah ketuanya. Jadi di sini saya mensosialisasikan juga kepada seluruh khususnya di Kota Bekasi untuk menjaga anak-anak kita baik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan kita harus tetap ya mengawasi anak-anak kita selain dari misalnya ada saudara dekat atau saudara jauh yang datang gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya. Betul. Jadi juga untuk lingkungan, di lingkungan misalnya ya orang-orang misalnya yang ada di lingkungan kita tidak dikenal, misalnya biasanya dia akan melihat, memperhatikan dari jauh gitu, biasanya anak-anak. Jadi tolong diwaspadai apabila ada orang yang tidak dikenal. Gitu, di Saling lingkungan menjaga lah ya, jangan tidak peduli. Ya, saling menjaga. Kemudian juga mungkin kita bisa melihat tanda-tanda anak-anak yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, itu kan pasti anak itu tidak mau melapor ke masyarakat mungkin ya kalau keluarga terdekatnya melakukan itu. Ya, Nah ini betul. kita sebagai tetangga atau masyarakat yang peduli, nah ini bagaimana mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kekerasan baik seksual maupun Ya, biasanya terjadi perubahan pada anak tersebut. Biasanya anak yang sehari-harinya ceria, terus biasanya tiba-tiba anak tersebut jadi murung gitu ya, menutup diri. Terus biasanya yang dia pandai gitu tiba-tiba jadi turun prestasinya. Terus dia juga tidak mau bersosialisasi lagi dengan teman-temannya gitu. Ada rasa takut, ada rasa cemas. Terus biasanya kurang tidur, dia nanti ke arah depresi gitu ya. Nah, tanda-tanda tersebut kita sebetulnya harus waspada, harus peka kepada anak gitu. Ini ada apa dengan anak saya gitu. Nah, itu mungkin tanda-tandanya salah satunya tadi ya, Bunda Rini. Jadi berubah perilaku anak tersebut gitu. ya pokoknya kalau melihat sesuatu yang perubahan mungkin perlu kita cari tahu ya, apakah anak tersebut dalam keadaan sebetulnya baik-baik saja atau memang membutuhkan pertolongan. Siapa lagi yang harus dibantu kan? Betul, kecuali dari keluarga kita sendiri gitu. Khususnya ayah bunda. Iya. Gitu. Nah, oke Bun. Jadi kalau melihat agak serem juga ya melihat pengalaman-pengalaman Bunda mendampingi. Nah, sebenarnya gimana sih Bun dampak jangka panjangnya anak-anak itu yang mendapatkan perlakuan yang buruk tadi gitu? Kalau untuk jangka pendeknya mungkin dia kekerasan fisik ya. Terus seperti lebam masih kelihatan, misalnya kalau dia dipukul atau dan sebagainya atau lecet, luka. Terus gangguan perilaku ya, yang asalnya mungkin tenang tiba-tiba jadi emosi, terus jadi pendiam atau misalnya dia bisa jadi pendiam atau menangis, menyendiri, itu ya mungkin jangka pendeknya. Tapi jangka panjangnya itu bisa jadi dari kekerasan fisik itu mungkin bisa cacat gitu ya. Tuh salah satunya bisa cacat, terus dapat mengganggu fungsi tubuh, anggota tubuh. Terus bisa juga kalau terjadi kekerasan dalam seksual, bisa juga terjadi misalnya kehamilan, terus infeksi kelamin misalnya ya, terus juga bisa terkena AIDS, mungkin kena HIV gitu.
juga gangguan organ produksi, kesehatan reproduksi. Nanti Betul. untuk melahirkan anak-anak juga mungkin bisa mengalami kesehatan nanti. Iya, nah itu hal-hal tersebut itu untuk jangka panjangnya gitu, Bun. Oke. Ya, sahabat, seperti itu tadi ya, begitu mengkhawatirkannya kondisi anak-anak Indonesia, mengingat adanya semakin banyaknya kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Nah, terakhir nih Bon, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama mungkin, yang pertama khususnya untuk para orang tua gitu, waspada dulu, baik dengan di dalam rumah maupun di luar lingkungan rumah. Juga gunakan HP, internet dan sebagainya itu sesuai kebutuhan gitu ya. Terus bila keluar rumah, anak harus memberitahu kemana perginya anak tersebut, juga kepada para orang tua semua. Lanjut ya. Jadi Bunda Rini ada pesan 3P di sini. Yang satu adalah peka ya terhadap perubahan anak gitu ya. Terus yang kedua adalah percaya. Tadi yang sudah Bunda Rini sampaikan juga kan, bahwa apa yang akan dikatakan oleh anak selalu ada yang benar gitu ya. Walaupun ada yang tidak benar, pasti ada yang benar. Jadi kita harus percaya kepada anak kita. Terus yang ketiga adalah peduli. 3P, peduli dengan mendengarkan anak dan memberikan dukungan dan kasih sayang. Jadi ingat 3P, peka, percaya, dan peduli. Gitu. Juga Bunda Rini di sini pencegahan terhadap tindak kekerasan itu yaitu menanamkan dan menerapkan nilai-nilai moral melalui 8 fungsi keluarga. Nah, di sini satu tadi melalui fungsi agama, ya Bunda, memberikan karakter yang baik, memberikan contoh yang baik, memberikan model betul yang baik untuk anak dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah juga. Terus yang kedua, fungsi sosial budaya, melestarikan budaya bangsa kita ya Bunda Rini. Adat, norma, khususnya norma ya. Terus di sini juga fungsi cinta dan kasih sayang, di mana para orang tua memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak, ya asih, asuh, memberikan pengasuhan, perawatan, dan pendidikan kepada anak. Juga fungsi perlindungan, harusnya para orang tua memberikan haknya anak, yaitu dengan memberikan anak memasukkan ke dalam kartu keluarga dan memberikan akte kelahiran. Jadi ada identitas yang jelas buat anak. Identitasnya untuk anak. Tadi juga fungsi reproduksi ya harus dijaga, dirawat. Nah, apabila terjadi kekerasan seksual itu kan harus secepatnya tadi dilaporkan. Apabila terlambat misalnya terjadi pelecehan seksual dan sebagainya, tadi akan terjadi hal-hal misalnya tadi ya terinfeksi salurannya, reproduksinya. Juga di sini fungsi sosial dan pendidikan, bahwa kita memang harus mengenyam pendidikan ya setinggi mungkin ya Bunda Rini, bahwa semakin baik pendidikan akan semakin paham apa yang harus dilakukan. Betul. Dan fungsi ekonomi, mudah-mudahan dengan pandemi seperti ini tidak ada lagi kekerasan terhadap istri, terhadap anak gitu, meluapkan emosinya itu baik kepada perempuan maupun kepada anak-anak kita. Pada anak-anak kita tadi disampaikan sebagai anugerah ya Bun ya. Betul. Dan terakhir adalah fungsi lingkungan ya. Kita sama-sama harus menjaga lingkungan kita tadi, menjaga lingkungan dari orang-orang yang akan berbuat betul, tidak dikenal, saling menjaga, betul, diharapkan semuanya itu saling peduli gitu. Mungkin itu Bunda Rini. Oke, terima kasih Bunda Tina, sahabat STHI. Demikian apa yang disampaikan oleh Bunda Tina, semoga bermanfaat untuk kita ya. Dan jaga anak-anak kita serta jaga kesabaran dan keimanan kita selama pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.